Hujan rintik membasahi jendela kamar saat Anya duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang menampilkan pesan dari grup WhatsApp keluarga besar. Jangan lupa datang ke acara kumpul keluarga tanggal 15. Di Villa Puncak, kita ngumpul semua. Wajib hadir ya. Ada lebih dari 20 pesan lainnya, kebanyakan dari Bu Ratna dan anak-anaknya, yang memang paling vokal dalam grup. Mereka membahas tema acara, menu makanan, bahkan dress code serba putih. Tak satu pun yang menyapa atau menyebut nama Anya secara langsung. Anya menghela napas. Sudah bertahun-tahun ia merasa seperti bayangan di antara keluarga besar mereka. Ibunya, adik dari Bu Ratna, telah lama meninggal. Ayahnya menikah lagi dan jarang menghubunginya. Sejak itu, Anya hidup mandiri, mengandalkan kerja keras dan ketekunan. Dalam hati ia bertanya-tanya, haruskah aku datang? Mengingat perlakuan Bu Ratna dan anak-anaknya yang seringkali merendahkannya, ia nyaris menekan tombol hapus pesan. Tapi pikirannya segera tertuju pada satu sosok yang tak pernah menyakitinya, Oma Narti. Wanita tua itu adalah satu-satunya yang memperlakukannya dengan kasih. Meskipun sudah renta dan lebih banyak duduk di kursi roda, Oma selalu menanyakan kabar Anya lewat pesan suara, menanyakan apakah Anya makan cukup, apakah ia tidur cukup. Itu cukup untuk membuat Anya memutuskan, aku akan datang, hanya untuk Oma. Pagi hari tanggal 15, Anya berdiri di depan cermin kecil di kamarnya. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang berwarna krem. Tak ada make up berlebihan. Hanya bedak tipis dan lip balm. Dia membuka lemari, menatap sederet tas-tas branded yang sebenarnya bisa saja ia kenakan. Hasil kerja kerasnya sebagai pemilik brand fashion online yang kini mulai merambah pasar Asia Tenggara. Tapi ia memilih tas kain lusuh, hadiah dari almarhum ibunya, sebagai simbol kenangan. Aku bukan datang untuk pamer, aku datang untuk menghormati, gumamnya. Di luar rumah kontrakannya yang mungil tapi bersih, ojek online sudah menunggu. Tampa. Berpikir panjang, Anya naik ke motor dan membiarkan angin pagi mengusap wajahnya. Ia tersenyum. Di hatinya ada sedikit gugup, tapi juga harapan. Villa keluarga besar di puncak berdiri megah, dengan halaman luas dan taman bunga yang terawat. Anya turun dari motor tepat di depan gerbang utama. Beberapa mobil mewah terparkir rapi, Alphard, Pajero, hingga Mercy berpelat khusus. Salah satu sepupu Anya, Farah, melihatnya dari kejauhan dan menyeringai. Ia berbisik pada temannya yang berdiri di samping, lalu tertawa kecil. Anya tahu ekspresi itu. Ia telah sering melihatnya sejak kecil, tatapan yang mengatakan, kamu beda dari kami. Namun Anya tetap melangkah masuk, menyapa ramah siapapun yang ia temui. Selamat pagi, Tante, katanya ketika bertemu Bu Ratna di teras. Bu Ratna melirik dari atas ke bawah, alisnya terangkat. Oh, Anya tahu. Kamu datang juga, ucapnya dengan nada datar. Ya, Tante. Aku ingin bertemu Oma. Jawabnya singkat, lalu berbalik tanpa menawarkan Anya masuk atau sekadar mempersilakan duduk. Anya berdiri canggung. Ia mendengar beberapa sepupu lain membahas sepatu yang ia kenakan. Sandal datar berwarna coklat, bukan heels mahal seperti yang mereka pakai. Tapi ia memilih tetap diam. Di ruang tengah, suasana lebih hangat. Oma Narti duduk di kursi rodanya, mengenakan kebaya coklat muda. Ketika melihat Anya, mata tuanya langsung berbinar. Anya, kesini, nak, serunya. Tangannya gemetar menyambut Anya. Tersenyum tulus, berjalan cepat dan berlutut di samping kursi roda itu. Ia mencium tangan Oma dengan penuh hormat. Aku datang, Oma. Terima kasih, sayang. Oma senang sekali kamu datang, ucapnya sambil membelai rambut Anya lembut. Dalam pelukan Oma, Anya sejenak lupa akan tatapan-tatapan sinis dari keluarga yang lain. Namun, tak lama setelah itu, Anya kembali merasakan canggungnya situasi. Saat makan siang dimulai, ia mengambil piring dan mengantri seperti yang lain. Tapi Bu Ratna tiba-tiba menghentikannya. Anya, kamu sudah ambil piring? Kamu kan datangnya telat, coba duduk dulu aja. Makan nanti aja belakangan ya, tunggu. Yang lain selesai. Anya tertegun. Beberapa orang sudah menoleh ke arahnya. Farah menahan tawa. Maaf, Tante. Aku pikir semua boleh ambil sendiri. Ya, tapi kita ada aturan. Kamu tunggu dulu aja, ucap Bu Ratna dingin. Tanpa pilihan, Anya duduk di sudut ruangan, sendirian. Tidak ada yang menghampirinya. Bahkan Andra, kakak kandungnya sendiri, hanya sekilas menoleh dan pura-pura tak melihat. Anya menatap keluar jendela. Hatinya perih, tapi tidak ingin meneteskan air mata di depan mereka. Ia mengecek ponsel dan mengirim pesan pendek. Raka, tolong jemput aku sekarang. Aku sudah cukup.
Tak perlu waktu lama, balasan masuk. Siap, Mbak. Dalam perjalanan. Onya berdiri dan berjalan pelan keluar. Tak seorang pun menahan atau menyapanya. Hanya Oma yang melihat kepergiannya dengan tatapan sedih. Di luar, udara mulai hangat. Hujan sudah berhenti. Anya berdiri di depan gerbang, menunggu jemputannya. Ia tidak marah, hanya kecewa. Tapi ia tahu, harga diri lebih penting daripada memohon pengakuan dari mereka yang tak pernah tulus. Ia menunduk, merapikan ujung bajunya. Yang tertiup angin. Tak ada rasa ingin membalas. Hanya diam, dan pergi dengan tenang. Tak lama kemudian, suara mesin mobil terdengar mendekat. Namun itu bukan motor ojek seperti tadi pagi. Sebuah mobil mewah hitam berkilap, jenis SUV premium dengan plat khusus, berhenti tepat di depan gerbang villa. Pintu depan dibuka oleh seorang pria muda bersetelan jas. Raka turun, membungkuk sopan. Maaf menunggu, Mbak Anya. Tanpa berkata banyak, Anya melangkah masuk ke dalam mobil. Beberapa orang dari dalam villa mulai berdiri di teras, memperhatikan, mata Farah membelalak. Bu Ratna mendekat ke pagar, menatap nanar. Andra hanya berdiri membeku, mulutnya separuh terbuka, tak satu pun dari mereka mengira bahwa Anya, yang barusan mereka permalukan, akan dijemput oleh mobil semewah itu, dengan perlakuan begitu hormat, dan hari itu, diam mereka lebih nyaring dari semua hinaan sebelumnya. Anya menarik napas dalam-dalam saat melangkah memasuki halaman villa besar bergaya kolonial itu. Udara sejuk puncak seharusnya membawa ketenangan, tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Hatinya dipenuhi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Langkahnya perlahan, namun pasti, menapaki batu-batu koral menuju pintu utama. Belum sempat ia mengetuk pintu, suara-suara tawa dari dalam terdengar riuh. Musik dangdut lembut mengalun dari speaker kecil yang diletakkan di sudut ruangan, bercampur suara senda gurau para anggota keluarga besar yang sudah lama berkumpul. Begitu pintu terbuka, semua mata langsung tertuju padanya, diam. Beberapa detik suasana menjadi kaku. Loh, Onya? Suara pertama terdengar dari Bu Ratna, wanita berusia akhir 50-an dengan dandanan menor dan gaun putih yang tampak mencolok. Tatapannya menyapu Anya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sepatu sandal sederhana, blus putih tanpa merek, mencolok, dan celana kain yang sudah tampak pudar warnanya. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya tanpa riasan berarti. Ya ampun, Nay, komentar Bu Ratna sambil menyipitkan mata. Kamu datang langsung dari pasar, ya? Tawa tipis pecah dari belakangnya. Farah, anak sulung Bu Ratna yang terkenal suka menyindir, melangkah maju sambil membawa segelas jus jambu. Fashion, low budget, ya, kah? Unik sih, retro banget. Farah menambahkan nada sarkasme sambil pura-pura tersenyum. Anya tetap tersenyum kecil, menahan getaran di dada yang sebenarnya ingin menjerit. Ia menunduk sedikit dan menjawab sopan, maaf kalau bajuku tidak sesuai dengan suasana. Aku tidak sempat beli baju baru. Ya ampun, nggak usah minta maaf gitu dong. Kata Farah lagi. Kuma, ya, tahu sendiri kan, yang lain dress code putih elegan. Kamu kayak, ya gitu deh. Beberapa sepupu lain ikut tertawa kecil. Tak ada yang mencoba menegur Farah. Bahkan Andra, kakak kandung Anya, hanya mengedipkan mata dari kejauhan, tak bicara. Sedikit pun, Anya tetap melangkah masuk. Matanya mencari satu sosok yang membuatnya memutuskan hadir hari ini. Oma Narti, di pojok ruangan, di samping jendela besar yang menghadap taman, terlihat sosok tua renta di kursi roda. Wajahnya bersinar begitu melihat Anya mendekat. Anya, suara Paro itu terdengar penuh haru. Anya langsung bergegas menghampiri, berlutut di depan sang Oma dan mencium tangannya dengan lembut. Oma, aku datang. Oma senang sekali. Nak, gumam Oma Narti, matanya berkaca-kaca. Aku pikir kamu gak akan datang. Kamu terlihat cantik, seperti ibumu dulu. Pelukan hangat Oma menyapu sedikit luka di hati Anya. Ia hampir saja menangis, namun ia tahan. Ia harus tetap kuat. Namun kebahagiaan singkat itu segera disusupi ketidaknyamanan lagi saat pelayan membawa nampan berisi minuman dan makanan ringan. Anehnya, nampan itu tidak diarahkan ke arah Anya dan Oma, melainkan terus berputar ke sisi lain ruangan. Bahkan saat Anya berdiri hendak mengambil satu gelas air, pelayan itu buru-buru menoleh ke Bu Ratna seolah meminta isyarat. Bu Ratna melambai tangan dan berkata dengan nada setengah keras, Anya, kamu gak usah repot ambil minum sendiri, ya. Minuman untuk tamu-tamu utama dulu. Nanti kalau masih ada, kamu bisa ambil. Anya membeku. Tidak hanya karena kalimat itu merendahkan, tetapi karena semua orang mendengarnya dan tidak satu pun yang membela. Bu Ratna, tidak apa-apa,
Saya hanya mau air putih, ujar Anya dengan tenang. Itu air mineral ada di belakang. Di diaper. Ambil sendiri saja ya, jawab Bu Ratna tanpa rasa bersalah. Anya, Farah menimpali lagi sambil menyodorkan kotak kecil yang entah dari mana ia ambil. Kalau mau, aku punya lip tint. Biar wajah kamu gak pucat banget. Nanti Dekaira. Ya kamu ngertilah. Tawa kecil kembali pecah. Beberapa sepupu saling bisik-bisik. Anya berdiri tegak, menahan rasa pedih yang sudah menyesak di dada. Ia mengangguk pelan dan mundur ke arah luar ruangan. Maaf, aku mau menghirup udara sebentar, ucapnya sopan. Oma Narti menatapnya sedih. Anya, jangan dengarkan mereka. Mereka belum pernah merasakan jadi kamu. Kamu kuat, ya? Anya hanya mengangguk, berusaha menelan emosi. Ia keluar ke beranda belakang, duduk di kursi kayu panjang. Dari sana ia bisa melihat pemandangan bukit dan pepohonan hijau yang menghampar luas. Ia menarik napas panjang. Sekarang zatuka hatamu, keluarga? Padahal dulu kita bermain bersama. Dulu aku bagian dari kalian. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri, dan menatap salah satu foto lamanya. Foto ia berdiri di depan butik miliknya, dengan papan bertuliskan, Anya Atelier. Ia tidak pernah pamer. Tidak pernah membanggakan kesuksesannya, karena ia tahu, keluarga besar tidak akan pernah mengakui. Tiba-tiba terdengar suara di belakangnya. Ternyata sepupu bungsunya, Risa, menghampiri diam-diam. Kak Anya, aku minta. Maaf ya, tadi mama kasar banget, bisiknya. Anya menoleh dan tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Riz. Kamu nggak salah apa-apa. Tapi, Kak Anya baik banget. Aku diam aja karena takut mama marah. Tapi aku senang Kak Anya datang. Risa menggenggam tangan Anya, ucapan sederhana itu membuat hati Anya menghangat. Masih ada harapan, pikirnya. Masih ada seseorang yang bisa melihat bukan dari apa yang dipakai, tapi siapa kita sesungguhnya. Dari dalam rumah, suara Farah kembali terdengar, kali ini tertawa sambil menunjuk-nunjuk sesuatu di HP-nya. Guys, lihat deh. Ini meme cocok banget buat penampilan Anya hari ini. Hahaha. Tawa keras menyambut. Anya hanya menutup mata. Ia tahu, ini bukan tempatnya, namun ia tidak akan membalas. Tidak dengan amarah. Tapi nanti, ketika saatnya tiba, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya mereka hina hari ini. Dan untuk saat ini, Anya hanya ingin tetap diam. Karena diamnya, menyimpan harga diri yang tak bisa diukur dengan tas bermerek atau gaun mahal. Suasana makan malam seharusnya menjadi momen paling hangat dalam sebuah pertemuan keluarga. Meja panjang yang disusun di tengah ruangan dipenuhi hidangan lezat, nasi kebuli, ayam bakar madu, sate kambing, hingga salad buah segar tersaji dalam mangkak-mangkak kakamiwa. Lilin-lilin kecil menyala di atas taplak putih bersih. Semua orang tampak menikmati kebersamaan, tertawa, bercanda, dan memotret suasana. Namun tidak untuk Anya, ia duduk di ujung meja, sendirian, di kursi yang sepertinya sengaja disisakan karena tak seorang pun ingin duduk di sampingnya. Di piringnya hanya ada sedikit nasi dan tumis sayur yang ia ambil sendiri dari dapur. Saat ia mencoba mendekati meja buffet tadi, seorang pelayan justru memotong antrean dan menaruh tulisan kecil bertuliskan, untuk tamu VIP. Anya mundur perlahan, lalu diam-diam mengambil apa yang tersedia di dapur. Ia tak berharap banyak. Setidaknya masih bisa makan. Baru 1-2 sendok masuk ke mulutnya, tiba-tiba suara Bu Ratna menggelegar dari arah tengah meja. Maaf ya semuanya, serunya, sambil berdiri dan mengangkat gelas. Tapi saya harus bicara demi kebaikan bersama. Semua mata langsung tertuju padanya. Termasuk Anya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Saya cuma mau bilang, ini acara keluarga besar. Kita semua sudah mempersiapkan segalanya dengan niat baik. Tapi saya agak terganggu dengan satu hal. Anya menunduk pelan. Ai tahu kemana era yukapan itu. Farah sudah mulai tersenyum menyeringai. Sepupu-sepupu lain mulai saling melirik, menahan tawa. Saya tahu tidak semua orang seberuntung kita dalam hal finansial. Tapi setidaknya, kalau mau datang ke acara keluarga resmi seperti ini, ya berpenampilanlah yang pantas. Jangan pakai baju lusuh seperti pembantu, ucap Bu Ratna lantang, matanya menatap tepat ke arah Anya, ruangan hening. Beberapa terdengar menarik napas, sebagian besar terdiam, tidak berani ikut campur. Farah tertawa kecil, menutup mulutnya pura-pura sopan. Anya membeku. Sendok di tangannya gemetar. Ia merasa seperti ditelanjangi di depan orang-orang yang seharusnya menjadi tempat pulang. Matanya berembun. Tapi ia menahan. Ia tidak akan menangis di depan orang-orang yang tak pernah benar-benar menerima dirinya. Maaf, Bu Ratna, ucapnya pelan,
suaranya nyaris tak terdengar. Saya tidak bermaksud memelukkan siapa-siapa. Saya datang karena rindu pada Oma. Rindu pada Oma, tapi malah bikin malu keluarga besar, potong Bu Ratna tajam. Kalau memang tidak mampu tampil pantas, ya lebih baik tidak usah datang. Jangan bikin acara jadi tidak enak dilihat. Semua mata menatap Anya. Namun satu tatapan yang paling menyakitkan adalah dari Andra, kakaknya sendiri. Ia hanya duduk diam, bahkan tidak menoleh. Tidak berkata sepatupun. Seolah tidak mengenal Anya menatap kakaknya beberapa detik, berharap setidaknya Andra akan membuka suara. Tapi yang ia dapatkan hanya hening dan wajah menunduk. Anya. Suara Oma Narti terdengar lirih dari seberang meja. Anya langsung berdiri, membungkuk ke arah Oma dan memaksakan senyum. Terima kasih Oma. Anya izin pamit, ya. Sepertinya memang kehadiran Anya tidak diharapkan. Anya, tunggu, suara. Oma mencoba menahan, tapi Anya tak ingin mempermalukan dirinya lebih lama lagi. Ia berbalik dan berjalan dengan tenang. Di dalam dadanya, badai emosi bergemuruh. Hatinya hancur, harga dirinya diinjak. Tapi ia tidak membalas. Tidak dengan amarah. Ia tidak ingin menjadi seperti mereka. Langkahnya melintasi ruangan penuh orang yang hanya menatap tanpa empati. Hanya Risa, sepupu bungsunya, yang tampak ingin berdiri, namun dipegang lengannya oleh ibunya. Anya menuruni anak tangga villa perlahan. Udara dingin malam menyambut kulitnya yang mulai menggigil. Bukan karena suhu, tapi karena luka yang tak terlihat. Ia berdiri di tepi jalan villa, membuka ponselnya, dan memesan ojek online seperti saat ia datang tadi. Namun sinyal di pegunungan tidak terlalu baik, membuat koneksi lambat. Ia menghela napas, memeluk tubuh sendiri sambil menunggu. Beberapa menit berlalu, belum ada driver yang menerima. Sementara itu, dari balkon atas villa, suara musik kembali terdengar. Tawa-tawa kembali bergema. Seolah insiden barusan bukan apa-apa, Anya berdiri di sana, dalam sepi. Tapi kali ini bukan sepi yang membuatnya lemah. Justru, dalam kesendirian itulah ia merasa lebih kuat. Ia sadar, ia sudah terlalu sering mencoba. Diterima oleh orang-orang yang tak ingin menerimanya. Dan malam ini, ia akhirnya berhenti berusaha. Ia menatap langit. Bintang-bintang bersinar. Jauh di atas sana, lebih tinggi dari segala cibiran manusia. Sabar ya, hati. Ini bukan akhir, gumamnya pelan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari aplikasi transportasi. Driver telah menerima pesanan Anda. Kendaraan Mercedes-Benz S560, warna hitam. Estimasi tiba, 2 menit. Anya menatap notifikasi itu dengan senyum tipis. Mobil itu bukan miliknya langsung, melainkan milik Daniel, sahabat sekaligus investor utama butiknya, yang tahu persis kemana Anya pergi. Malam ini, Daniel bersikeras menyuruh supirnya menjemput jika terjadi apa-apa. Ia mematikan ponsel, lalu meluruskan punggung. Ia tahu mobil itu akan tiba dalam waktu singkat. Tapi ia tak ingin membuat adegan. Ia hanya ingin pergi. Dengan tenang. Dengan harga diri yang masih utuh, langkah kaki berdecit di jalan koral di belakangnya. Ia tidak menoleh. Tak lama, suara mesin lembut mobil mewah terdengar mendekat, lalu berhenti tepat di depan Anya. Supir keluar dan membukakan pintu belakang. Sebelum masuk, Anya sempat menoleh sekilas ke atas villa. Di sana, beberapa orang sudah berdiri di balkon, terpaku melihat pemandangan yang tak mereka duga. Anya masuk ke dalam sedan mewah hitam mengilap, lengkap dengan plat nomor khusus. Farah bahkan tampak menjatuhkan garpunya. Mulut Bu Ratna terbuka setengah. Dan Andra akhirnya berdiri, namun sudah terlambat. Anya hanya tersenyum kecil sebelum masuk ke dalam mobil. Bukan senyum angkuh, tapi senyum lega. Karena akhirnya ia memilih pergi. Dengan tenang. Tanpa membalas henan dengan kata-kata, tapi dengan martabat yang jauh lebih tinggi. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi merasa sendirian. Udara malam di dataran tinggi terasa semakin menusuk tulang. Anya berdiri tegak di tepi jalan berbatu, mengusap lengannya yang dingin meski sebenarnya bukan cuaca yang membuatnya menggigil, melainkan luka batin yang baru saja menganga. Ia baru saja dikeluarkan dari villa keluarga dengan cara yang memalukan. Tanpa pembelain, tanpa dukungan, tapi ia tidak akan menunduk. Lampu mobil dari kejauhan mulai mendekat. Perlahan-lahan, cahaya itu semakin terang. Tak lama, berhenti di depan Anya. Sebuah Mercedes-Benz hitam metallic menjelap di bawah cahaya bulan. Mobil itu berhenti dengan halus, nyaris tanpa suara, kecuali deru kecil mesinnya yang elegan. Pintu depan terbuka, dan turunlah seorang pria muda berpakaian jas abu-abu rapi, lengkap dengan pin kecil bertuliskan, Raka,
executive assistant. Wajahnya tegas, rambut disisir klimis, dan gerak tubuhnya mantap. Ia menghampiri Anya, membungkuk sedikit, lalu berkata dengan suara sopan namun jelas, "Maaf menunggu, Mbak Anya. Saya diminta Mas Daniel menjemput Anda." Anya tersenyum tipis. "Terima kasih, Raka." Raka segera membuka pintu belakang mobil, membiarkan Anya masuk dengan anggun. Begitu duduk, pintu ditutup perlahan. Mesin kembali merong pelan, siap membawa Anya pergi, namun sebelum mobil itu bergerak, dari balkon villa lantai 2, suara kegaduhan kecil mulai terdengar. Itu siapa yang dijemput?" ujar seseorang. "Mobilnya mewah banget, tuh." "Mercy. S-Class, bukan sembarangan," seru sepupu laki-laki Farah, semua kepala di balkon menoleh. Termasuk Farah, yang tengah menyendok salad ke mulutnya. Melihat siapa yang baru saja masuk ke mobil mewah itu, sendoknya jatuh ke piring. Matanya membelalak, bibirnya ternganga. "ITU, Onya?" Bu Ratna, yang sedang menyeruput wine, tersedak kecil. Ia buru-buru meletakkan gelasnya, mencondongkan tubuh ke pagar balkon. "Astaga, itu Mercy? Siapa yang jemput dia? Pengemudinya kok kayak asisten pribadi?" Semua seolah tersihir, mendadak diam melihat pemandangan yang tak mereka sangka. Anya, gadis yang baru saja mereka hina habis-habisan karena dianggap tak pantas, justru dijemput oleh mobil yang lebih mewah dari semua kendaraan tamu di parkiran. Sementara itu di dalam mobil, Anya hanya duduk diam, menatap keluar jendela. Wajahnya tenang. Tapi dalam dadanya, ia tahu, semesta sedang menguatkannya. Ini bukan tentang pamer. Ini tentang keadilan batin. Harga dirinya yang sempat diinjak, kini kembali berdiri. "Mas Daniel menyuruh saya tanya, Mbak, apa perlu kita mampir dulu ke hotel seperti rencana awal, atau langsung ke restoran tempat pertemuan investor besok?" tanya Raka sambil menoleh. "Ke belakang, Anya menggeleng pelan. Langsung ke restoran saja. Biar saya bisa lihat lagi dokumennya sebelum besok." "Baik, Mbak." Mobil pun bergerak perlahan, meninggalkan villa megah yang sebelumnya menjadi panggung penghinaan. Di balkon, Andra hanya berdiri kaku. Pandangannya tak lepas dari mobil itu. Ada rasa sesal yang perlahan mulai merayap di hatinya. "Ayah tahu, Anya memang bekerja di bidang fashion, tapi ia tak pernah tahu bahwa adiknya telah berkembang sejauh ini. Jauh lebih dari yang dibayangkannya." Sementara itu, di dalam villa, pembicaraan mulai ramai. "Dia itu siapa sih sebenarnya?" bisik salah satu tante. "Katanya kerja di butik kecil," sahut sepupu lain. "Kerja di butik kecil tapi dijemput Mercy? Farah Menggerutu, Kaisel. Jangan-jangan dia simpanan orang kaya." Bu Ratna mendengus. "Itu pasti numpang. Gaya hidup pinjaman. Paling dia cuma pegawai biasa yang kebetulan disuruh bosnya." Namun kata-kata itu justru terdengar seperti pembelaan panik. Ada getaran iri yang tak bisa disembunyikan dari suaranya. Bu Ratna tahu betul soal merek mobil. Ia tahu siapa saja yang mampu memiliki mobil seperti itu, hanya mereka yang benar-benar berada di kelas atas. Oma Narti yang duduk tak jauh dari balkon hanya menghela napas pelan. "Dulu kalian semua selalu bilang Anya tidak punya masa depan. Tapi dari kecil dia anak yang paling mandiri dan tidak pernah minta apa-apa. Sementara yang kalian banggakan cuma bisa pamer." Semua terdiam mendengar komentar Oma. Tapi tak ada yang berani membantah. Sementara itu, dalam perjalanan, Raka menyalakan lampu baca di bagian belakang agar Anya bisa melihat dokumennya. Di dalam map kulit hitam itu, tertera nama perusahaannya, Anya Ravindra Group, dengan cabang butik eksklusif di 4 kota besar, termasuk satu di Singapura yang baru akan dibuka 2 bulan lagi. Anya membuka halaman presentasi. Di sana terdapat logo Arbai Anya, lini fashion modest premium yang selama ini ia rintis dengan susah payah. Tak ada yang tahu bahwa sejak 3 tahun lalu, butik miliknya diam-diam berkembang cepat, bahkan dilirik investor asing. Ia teringat masa-masa jatuh bangun, saat menjual baju keliling, menitip di bazar kecil, hingga akhirnya viral karena desain kebaya modern yang dikenakan artis terkenal tanpa sengaja menyebut brandnya. Sejak saat itu, hidupnya berubah perlahan, namun meski hidupnya berubah, ia tetap menjadi Anya yang sederhana. Tidak suka membusungkan diri. Itulah kenapa ia datang ke reuni dengan baju biasa. Tapi malam ini memberinya pelajaran, kadang orang tidak melihat hati, hanya melihat baju. Setengah jam kemudian, mobil itu tiba di restoran rooftop eksklusif di pusat kota. Raka turun lebih dulu, membukakan pintu. Anya keluar, melangkah mantap dengan map kerja di tangan. Petugas restoran langsung menyapa, mengenalinya dengan hormat. "Malam, Ibu Anya. Ruangan pribadi sudah disiapkan."
Anya mengangguk sopan. Terma, Casey. Langkahnya mantap. Hatinya tenang, dan di belakangnya, villa tempat reuni keluarga itu, perlahan tenggelam dalam bayang-bayang kenangan. Tak perlu ayah balas dengan kemarahan. Karena balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata kasar, melainkan dengan membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya, dan malam itu, seluruh penghinaan yang diterimanya, berubah menjadi kemenangan diam-diam yang tak bisa dibantah siapapun. Villa mulai sepi, suara obrolan berkurang, tapi tanya dalam hati para tamu justru makin riuh. Kepergian Anya dengan mobil mewah tadi menyisakan banyak tanya yang tak berani mereka ucapkan lantang. Siapa sebenarnya dia, di teras, beberapa sepupu mulai berbisik. Itu yang jemput Anya tadi kayak sopir pribadi, ya? Bukan sopir, lebih kayak asisten. Gayanya beda. Terus mobilnya? Mercedes Class? Gak semua orang bisa punya, loh. Farah, yang sejak tadi Jelaisa, akhirnya tak. Tayan. Ia membuka ponselnya, mengetik nama, Anya Ravindra, di kolom pencarian. Hanya butuh beberapa detik sebelum muncul sederet artikel berita, wawancara majalah bisnis, dan video peluncuran produk fashion, wajah Farah memucat. By Anya. Ini Anya kita, bisiknya tak percaya, Bu Ratna, yang duduk tak jauh, menatap layar ponsel itu. Matanya melebar. Anya Ravindra Group, founder dan CEO. Suaranya tercekat, sementara itu, di dalam mobil yang nyaman, Anya menyandarkan punggung ke kursi empuk. Jendela di sebelahnya menampilkan bayangan samar wajahnya yang tampak letih. Hatinya lega karena telah meninggalkan villa itu, tapi di balik lega itu, ada sedih yang tak bisa ia sembunyikan. Ia menatap keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang berkilauan. Dalam diam, ia menghela napas panjang. Capek, ya, Mbak? Tanya Raka sambil menoleh sebentar melalui kaca spion. Anya mengangguk. Capek bukan karena kerjaan, tapi karena keluarga sendiri lebih sering meremehkan daripada mendukung. Raka tersenyum kecil, lalu menatap jalan kembali. Mereka tak tahu siapa Mbak Anya yang sebenarnya. Mereka hanya menilai dari tampilan luar. Anya tersenyum miris. Lucu ya, Rak? Di luar sana aku dipuji sebagai salah satu pengusaha muda inspiratif. Tapi di rumah, aku dianggap beban. Dulu waktu baru lulus, aku jualan baju keliling, dianggap nganggur. Sekarang punya usaha sendiri, dianggap cuma butik kecil. Karena aku gak pernah pamer, mereka pikir aku gak punya apa-apa. Ya, karena Mbak Anya terlalu rendah hati. Selalu datang ke acara keluarga pakai baju sederhana, naik mobil biasa, gak pernah bawa-bawa jabatan, sahut Raka, dan karena aku gak pernah ceritakan omset perusahaanku yang sekarang udah miliaran. Tiap bulan, sambung Anya sambil tertawa kecil, tapi nadanya getir. Raka mengangguk. Omset miliaran, tapi dihina karena bajunya sederhana. Ironi, ya? Anya hanya diameter ia memejamkan mata sejenak, membiarkan dirinya tenggelam dalam kinangan. Ia ingat saat-saat awal memulai usaha. Uang yang pas-pasan, modal dari menjual motor. Satu-satunya, menjahit sendiri baju-baju pesanan. Ia tak punya waktu pesta, tak punya kesempatan main seperti anak-anak lain, tapi ia menikmati setiap perjuangan itu. Semua pencapaian yang sekarang diraihnya bukan hasil sulapan. Itu semua hasil dari air mata, kerja keras, dan keteguhan hati. Kadang aku iri sama orang yang punya keluarga suportif, Rak, bisik Anya akhirnya. Yang disemangatan, dibantu, dibanggakan. Aku? Baru dianggap, ada, kalau datang bawa. Olah-olah mahal. Raka menoleh lagi. Wajahnya serius. Tapi lihat di mana Mbak Anya sekarang. Mbak bisa sampai di titik ini karena gak tergantung siapapun. Dan itu justru bukti betapa kuatnya Mbak. Anya tersenyum. Makasih, Rak. Kamu selalu tahu cara bikin aku semangat. Mereka pun tiba di hotel tempat Anya menginap malam itu. Raka turun lebih dulu, membukakan pintu mobil. Beberapa staf hotel langsung menyambut dan membungkuk hormat. Salah satu manajer menyapa, "Selamat malam, Bu Anya. Kamar suite sudah kami siapkan. Kami juga sudah mengatur ruangan pertemuan untuk besok." Pejai. Anya mengangguk sopan. Terima kasih. Besok saya akan datang jam 9 tepat. Begitu masuk kamar, Raka meletakkan koper dan map dokumen di meja. Mbak, saya tinggal dulu ya. Mau siapkan printout buat besok. Anya mengangguk. Ayah, makasih, Rak. Sampai besok. Setelah Raka keluar, Anya berdiri di balkon kamar hotel. Young Louis. Pemandangan kota malam terlihat gemerlap. Dari lantai 25, semuanya tampak kecil. Tapi dalam benaknya, rasa sesaknya masih mengendap.
ia tak ingin balas dendam. Tapi jauh di dalam hatinya, ada keinginan agar suatu hari mereka tahu bahwa semua yang mereka hina selama ini adalah orang yang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, lalu bangkit tanpa menggantungkan diri pada siapapun. Ia menatap langit, seolah berbicara dalam hati, "Tuhan, terima kasih karena Engkau adil. Aku tak akan berubah menjadi angkuh. Tapi aku janji akan tetap jadi Anya yang kuat, meski dunia terus mencoba menjatuhkan." Ia kembali masuk kamar, duduk di tepi ranjang, lalu membuka laptopnya. Dokumen presentasi dibuka. Malam ini, ia akan menyempurnakan proposal kerja sama besar yang akan membawanya ke pasar Asia Tenggara, dan besok pagi, ia akan berdiri di ruang rapat dengan penuh percaya diri, bukan sebagai Anya si anak bawang dari keluarga besar, tapi sebagai CEO muda. Yang layak dihormati, sementara itu, di villa, suasana berubah jadi tegang. Beberapa kerabat sibuk membuka internet, membaca berita demi berita. Bahkan Andra, yang selama ini tak pernah benar-benar peduli, duduk di sofa sambil menatap layar ponselnya tak percaya. Ia membaca berita utama dari sebuah media ekonomi terkenal. By Anya raup omzet miliaran per bulan, foundernya disebut inspirasi generasi milenial. Andra menelan ludah, itu, adiknya, mendadak, semua kesombongannya runtuh, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari mereka semua sudah terlalu lama memandang rendah seseorang yang seharusnya mereka banggakan. Suasana di dalam villa berubah drastis setelah kepergian Anya. Tak ada lagi suara tawa yang lepas, hanya desis pelan dari AC yang mengisi ruang tamu yang luas. Beberapa anggota keluarga mulai saling pandang dengan raut wajah yang canggung. Bahkan, suara sendok dan garpu di meja makan pun tak lagi terdengar. Yang tersisa hanyalah diam dan penyesalan yang mulai menyusup perlahan. Oma Narti duduk dengan tenang di kursi rotan kesayangannya, namun sorot matanya tajam, menyapu satu persatu wajah anak dan cucunya. Rautnya bukan sekadar kecewa, tapi juga terluka. "Sudah cukup," ucap Oma dengan suara pelan namun tegas. Semua langsung menoleh. "Cukup sudah kalian mempermalukan cucuku sendiri di depan tamu dan keluarga. Kalian kira Oma tak tahu selama ini Anya selalu jadi bahan ejekan? Apa kalian bangga menyakiti anak yang lembut, sopan, dan tidak pernah menyombongkan diri?" Suara Oma mulai bergetar, namun matanya tetap menatap lurus ke arah Bu Ratna. Farah menunduk. Nafasnya mulai berat. Bayangan mobil mewah yang menjemput Anya masih terekam jelas dalam pikirannya. Bukan hanya karena mewahnya kendaraan itu, tapi karena cara pria muda bernama Raka itu membungkuk sopan, bukan kepada orang kaya baru, tapi kepada atasannya. Ia menggigit bibirnya. Matanya mulai berair. Bukan karena iba, tapi karena malu pada diri sendiri. Di tahun lalu, ia sempat mengirim lamaran kerja ke Arbai Anya, startup fashion yang sedang naik daun. Ia tidak pernah menyangka bahwa Anya, yang menjadi nama brand itu, adalah sepupunya sendiri. Waktu itu, ia ditolak dengan alasan posisi sudah terisi. Ia bahkan sempat mencibir, "Brand kecil aja sombong." Kini, wajahnya terasa terbakar. Ia telah mencela tanpa tahu siapa yang sebenarnya ia cemooh. "Oma, kami tidak tahu kalau Anya," ucap Andra lirih. "Kalau kalian tahu pun, apa kalian akan bersikap lebih baik? Atau kalian hanya akan menghargai orang yang punya uang dan jabatan?" Potong Oma Narti tajam. Anya tidak pernah minta dihormati karena kekayaannya. Ia hanya ingin dihargai sebagai keluarga. Bu Ratna menghela napas, berusaha tetap tenang. Ia merapikan letak gelas di depannya, seolah tak peduli. Tapi getaran halus di ujung jarinya menunjukkan yang sebaliknya. Ia tahu, semua orang sedang menatapnya. Ia juga tahu, perkataan kasarnya tadi siang akan terus diingat, bukan hanya oleh Anya, tapi oleh semua yang menyaksikannya. Dalam hatinya, Bu Ratna merasa ada sesuatu yang mencubit keras. Ia teringat jelas bagaimana ia berkata, "Baju seperti pembantu begini memalukan. Ini acara keluarga, bukan tempat amal." Sekarang, perempuan yang ia hina itu ternyata adalah seorang CEO sukses. Bukan sekadar punya toko online, tapi pemilik dari merek fashion yang tengah diperbincangkan di berbagai media. Namun, gengsi masih mendominasi pikirannya. Ia tak akan mengakui kesalahan secara terbuka. Sudahlah, mungkin itu hanya kebetulan saja. Belum tentu juga dia sehebat itu, gumam Bu Ratna, berusaha tetap dingin, tapi suaranya tidak lagi setegas tadi. Justru terdengar gamang. Andra menoleh ke ibunya. "Bu, kita semua lihat tadi. Raka itu asisten pribadinya. Aku lihat berita tadi di internet. Dia dapat penghargaan dari kementerian karena kontribusinya dalam menggerakkan industri fashion lokal." Suara Andra serak. Ada rasa bersalah yang mulai menjalari hatinya.
Ia adalah kakak kandung Anya, namun tak pernah benar-benar mengenal adiknya. Ia terlalu sibuk menilai, bukan memahami. Dan lebih buruk lagi, ia diam ketika Anya dihina di depan semua orang. Farah menarik napas panjang. Aku pernah kirim lamaran ke perusahaannya, dan ditolak. Waktu itu aku nyinyir di media sosial, padahal sekarang aku malu banget. Beberapa sepupu lain hanya terdiam. Tak ada yang berani menyahut. Masing-masing larut dalam pikiran masing-masing. Penyesalan itu tidak diumbar, tapi hadir dalam sorot mata. Dalam gelisah tubuh yang tak bisa duduk tenang, Oma Narti bangkit dari kursinya. Tubuhnya yang renta bergerak perlahan, tapi wibawanya tetap kuat. Saya ini sudah tua, mungkin tak akan lama lagi bersama kalian. Tapi saya ingin kalian ingat satu hal, ucapnya sambil berdiri menghadap semua orang. Harga diri bukan diaker. Dari mobil, baju, atau saldo ban. Tapi dari bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Dan hari ini, saya malu pada kalian semua. Seisi ruangan terdiam. Suara jangkrik dari luar villa terdengar sangat jelas, seolah menjadi latar sunyi untuk teguran itu. Anya itu anak baik. Ia tumbuh tanpa banyak bantuan. Waktu ayahnya meninggal, siapa dari kalian yang datang bantu? Tak sedepan. Tapi ia tidak pernah menuntut. Ia bahkan tetap hadir di setiap acara keluarga, meski hanya dipandang sebelah mata. Oma Narti menyeka sudut matanya. Tangisnya tertahan. Satu-satunya yang seharusnya malu hari ini, bukan Anya, tapi kalian semua. Setelah berkata demikian, Oma kembali ke kamarnya tanpa menunggu tanggapan. Farah memejamkan mata. Ia ingin waktu berputar. Ingin bisa menarik kembali tawa ejekannya. Ingin bisa memeluk Anya tadi siang dan berkata, maaf, aku salah. Sementara itu, Bu Ratna berdiri dan pergi ke dapur, berpura-pura membuat teh. Tapi tangannya gemetar saat menuangkan air panas. Ia tahu, dalam hatinya sendiri, ia telah gagal sebagai orang tua, sebagai panutan, dan sebagai manusia. Dan malam itu, villa yang megah itu menjadi saksi, bahwa diam-diam, penyesalan telah datang. Tanpa pengakuan, tapi nyata, Anya mungkin telah pergi, tapi bayangannya tetap tinggal. Bersama lukai dan rasa bersalah yang tak bisa ditutupi. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian di villa. Meski acara keluarga telah usai, suasana hati para anggota keluarga besar masih diselimuti keheningan yang ganjil. Grup WhatsApp keluarga yang biasanya dipenuhi candaan dan obrolan ringan kini terasa sepi. Tak ada yang berani membahas kejadian saat Anya pergi dijemput mobil mewah itu, pergi dengan kepala tegak setelah dihina dan direndahkan. Pagi itu, sebuah paket besar tiba di rumah Oma Narti. Seorang kurir berseragam datang membawanya dengan sopan. Selamat pagi, Bu. Ada kiriman untuk Ibu Narti dari Ibu Anya, ucap kurir itu sambil menunjukkan surat jalan. Asisten rumah tangga Oma, Mbak Sari, yang menerima paket itu, membelalakan mata saat melihat isi kiriman. Di dalamnya, ada sebuah kursi roda elektrik premium berwarna biru dongker, lengkap dengan sandaran empuk, remote pengatur gerak otomatis, dan fitur pemanas untuk kenyamanan orang lanjut usia. Di atasnya, terselip sebuah amplop putih dengan tulisan tangan rapi, untuk Oma Narti, terima kasih sudah menjadi satu-satunya cahaya dalam gelapku saat di keluarga ini. Semoga kursi ini membuat hari-hari Oma lebih nyaman. Aku tak menyimpan dendam, hanya belajar untuk cukup tahu. Terima kasih karena selalu percaya pada Anya. Onya. Seketika air mata menetes di pipi Oma Narti. Ia tak menyangka Anya masih memikirkannya, apalagi mengirimkan sesuatu yang begitu berharga. Bukan soal harganya yang mahal, tapi niat tulus di baliknya. Tanpa menunggu lama, Mbak Sari mengambil foto kursi roda itu dan mengirimnya ke grup WhatsApp keluarga. Tak lama kemudian, Oma juga mengunggah foto dirinya duduk di atas kursi roda itu dengan senyum hangat, lalu menambahkan satu kalimat, hadiah dari Anya. Hatanya lebih mewah daripada semua yang kalian banggakan. Tak berselang lama, muncul notifikasi lain di grup. Sebuah pesan panjang dari Anya, Assalamualaikum, terima kasih atas kebersamaan di villa tempo hari. Saya ingin menyampaikan satu hal, saya memaafkan semuanya. Tapi saya juga cukup tahu siapa yang benar-benar menghargai saya. Saya tidak menyimpan dendam, karena hidup ini terlalu singkat untuk membalas sakit dengan luka baru. Saya memilih untuk hidup tenang, bersama orang-orang yang mencintai saya apa adanya, bukan karena siapa saya sekarang. Semoga kedepannya kita bisa saling belajar menjadi pribadi yang lebih bijak. Hormat saya, Anya. Pesan itu membuat grup keluarga hening. Tak ada balasan. Tak ada ucapan maaf, apalagi pembelaan. Semua terdiam.
Bahkan Bu Ratna hanya membaca pesan itu, tapi tidak memberikan reaksi apapun di grup. Namun di ruang makannya, ia duduk sendiri dengan mata menerawang, menatap bingkai foto keluarga yang terpajang di dinding. Ia tahu, pesan itu bukan sekadar ucapan sopan. Itu adalah bentuk dari kedewasaan Anya, yang tak membalas dengan kemarahan, tak membalas dengan celaan, tapi dengan keanggunan dan ketulusan. Dan itulah yang membuatnya merasa kalah. Andra, sang kakak, membuka kembali album digital lamanya. Ia menatap foto-foto masa kecil mereka. Di salah satu foto, Anya kecil memeluknya erat sambil tersenyum lebar, sementara ia memegang es krim. Anya waktu itu baru saja menjual gelang rajut buatannya dan membelikan es krim untuk sang kakak. Ia mengusap wajahnya, menyesal karena telah berubah menjadi seseorang yang tak lagi melindungi adik kandungnya. Padahal, Anya tak pernah berubah. Ia hanya semakin bersinar, dan mereka yang memilih memicingkan mata. Sementara itu, Farah mulai memberanikan diri membuka laman media sosial Anya. Ia akhirnya mengikuti akun Instagram bisnis Arbai Anya. Ia membaca caption demi caption yang ditulis Anya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat sisi lain dari sepupunya itu, seorang perempuan mandiri, pekerja keras, yang tetap rendah hati meski bergelimang pencapaian. Di salah satu unggahan tertulis, "Kita tidak bisa memilih keluarga tempat kita dilahirkan. Tapi kita bisa memilih keluarga seperti apa yang ingin kita bangun. Hargai mereka yang ada di sisimu saat kamu belum menjadi siapa-siapa. Mereka itulah hartamu yang sesungguhnya." Farah menutup ponselnya, terdiam lama. Ucapan itu seperti tamparan, mengingatkannya bahwa selama ini ia hanya hadir sebagai penonton saat Anya berjuang, tapi cepat menghakimi ketika penampilan Anya tidak sesuai standar mereka. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa kejutan. Anya tidak muncul di grup keluarga, tidak menelpon, tidak berkunjung. Tapi kehadirannya tetap terasa, dalam tiap percakapan, dalam tiap rasa bersalah yang pelan-pelan mengendap. Anya tetap menjalankan bisnisnya seperti biasa. Ia tampil di beberapa acara talk show nasional, berbicara tentang pemberdayaan perempuan, bisnis beretika, dan pentingnya membangun kepercayaan diri. Tapi ia tak pernah menyebut soal keluarganya secara langsung. Tidak membuka aib, tidak menyindir. Ia membiarkan waktu dan tindakan berbicara. Di lingkarannya sendiri, Anya dikelilingi oleh tim kerja yang menghormatinya, oleh sahabat-sahabat yang mendukung tanpa pamrih, dan oleh Raka, asisten pribadinya yang sudah seperti saudara sendiri, yang tahu luka-luka Anya tapi tidak pernah menjadikannya alasan untuk mengasihani. Suatu hari, saat duduk di balkon apartemennya yang menghadap langit sore, Raka bertanya pelan, "Mbak Anya, apa nggak ada niat untuk ketemu lagi sama mereka?" Anya tersenyum. "Aku nggak marah, Rak. Aku cuma cukup tahu. Aku nggak perlu dihormati karena sukses. Aku cuma ingin diperlakukan sebagai manusia." Raka mengangguk. Ia paham maksud itu. Balasan Anya bukan dengan teriakan atau dendam, tapi dengan membuktikan bahwa ia bisa berdiri, tanpa merendahkan orang lain. Dan mungkin, justru itulah kemenangan yang paling elegan. Tahun berganti. Beberapa anggota keluarga mulai mencoba membuka komunikasi kembali. Ada yang mengucapkan selamat ulang tahun, ada yang bertanya kabar. Tapi Anya tak selalu membalas. Ia memilih menjaga jarak yang sehat. Bukan karena dendam, tapi karena ia telah belajar, tidak semua keluarga harus dekat. Yang penting, hati tetap bersih. Di akhir cerita ini, Anya tidak membalas dengan dendam. Ia membalas dengan martabat. Ia tidak menampar dengan kata, tapi menyentuh lewat sikap. Ia menunjukkan bahwa kemewahan sejati bukan terletak pada harta, tapi pada hati yang tak dikotori luka. Dan begitulah Anya menutup kisah lamanya. Dengan anggun, tanpa dramatisasi. Sebab balas dendam yang terbaik adalah hidup bahagia tanpa mereka yang pernah merendahkanmu.